warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran pada era digital 4.0. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi sendiri yaitu merupakan model pembelajaran yang menurut peserta didik aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah metode yang digunakan pada pembelajaran artikulasi ini yaitu yang pertama, menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, pendidik menyajikan materi sebagai biasanya. Yang ketiga, pendidik itu membentuk kelompok berpasangan, 2 orang atau kelompok kecil untuk mengetahui daya serap peserta didik. Selanjutnya, manfaat metode pembelajaran artikulasi itu, setiap model pembelajaran itu memiliki manfaat dan tujuan pada masing-masing pembelajaran. Konsep pemahaman ini sangat diperlukan dalam metode pembelajaran ini. Manfaatnya yaitu semua peserta didik terlibat dan mendapatkan peran, melatih keberanian peserta didik, mengungkapkan informasi yang didapatkan, lalu melatih daya serap peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta didik, menjaga keharmonisan kelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pembelajaran bus group. Beberapa jenis metode diskusi dan dapat dipahami. Metode diskusi Phillips 66 itu merupakan bagian dari metode diskusi. Dalam penelitian, metode yang digunakan dalam metode Phillips 66 ini pada awalnya kelompok diskusi kecil atau yang disebut dengan bus group. Dikenal dengan nama Phillips 66 karena selalu terdiri dari 6 kelompok yang beranggotakan 6 orang dan berdiskusi selama 6 menit. Metode Phillips 66 ini dikembangkan oleh J. Donald Phillips sehingga dikenal dengan diskusi Phillips 66. Tapi kemudian Phillips 66 ini berubah menjadi bus group atau bus session karena jumlah ini tidak selalu 6 kelompok. Begitu juga anggotanya, tidak harus 6, bisa lebih dari 6. Dan bus group ini berasal dari bahasa Inggris yaitu the group. Tujuan dari metode bus group sendiri yaitu menumbuh sikap toleransi, memupuk kehidupan demokrasi, dan langkah-langkah bus group yang efektif, maka perlu langkah-langkah dalam kelompok yaitu pemimpin, anggota kelompok, dan yang terakhir penulis. Kelebihan dari metode bus group ini yaitu metode ini mampu mendorong individu untuk memberikan sumbangan pemikiran melalui diskusi. Yang kedua, metode ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, metode ini juga mampu menghemat waktu. Dan kelemahan pada metode bus group sendiri yaitu metode ini mungkin tidak akan berhasil bila anggota kelompok itu terdiri dari individu yang tidak tahu apa-apa dan kemungkinan jalannya diskusi itu akan berputar-putar. Dan yang kedua, dengan model ini itu dapat memboroskan waktu, terutama bila terjadi hal-hal yang bersifat negatif. Yang ketiga, peserta didik itu juga harus belajar terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang model pembelajaran komparatif. Belajar dapat terjadi dengan memperbanyak kegiatan belajar dengan melibatkan beberapa siswa dan kelompok kegiatan pelajaran. Seseorang itu dapat menemukan dan memproses informasi serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara kolaboratif. Pembelajaran kooperatif ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dan pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam belajar, siswa dan dapat bekerja sama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 anggota. Dalam pembelajaran komparatif ini, keberhasilan kelompok itu tergantung pada setiap individu, khususnya dalam penerapan pembelajaran kolaboratif tersebut. Ini itu berarti bahwa semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk belajar. Dan strategi pembelajaran kooperatif adalah
Strategi yang digunakan untuk mengkondisikan siswa yang bekerja dengan siswa lain secara berkelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Dan aspek-aspek dalam pembelajaran komparatif itu yaitu siswa harus memiliki kesadaran tenggelam atau bersama atau berenang bersama. Yang kedua, siswa itu harus bertanggung jawab kepada siswa lain dalam kelompok, selain dari tanggung jawab pribadi sambil mempelajari materi yang tersedia. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif yang pertama, peserta didik bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk melengkapi bahan dan mengerjakan tugas pelajaran. Yang kedua, membuat kolaborasi kelompok dengan siswa, kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Terdapat 3 aspek kemampuan dalam kooperatif, yaitu kemampuan dan keterampilan kooperatif tingkat awal, keterampilan kooperatif tingkat menengah, dan keterampilan kooperatif tingkat mahir. Dan komponen-komponen pembelajaran kooperatif Baritz dalam Sudirman itu mengelompokkan unsur-unsur komparatif itu menjadi 4 bagian, yaitu interaksi pengajar dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa lain, spesialisasi materi dan tugas, harapan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Cakupan pembelajaran kooperatif ini yaitu student team assessment, DV session, dan team thought management. Dan model pembelajaran kooperatif script. Kooperatif script itu merupakan model pembelajaran yang membagi siswa menjadi pasangan dan secara lisan merangkum materi yang dipelajari. Hasil belajar dan keterampilan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Kelebihan dan kekurangan dari model ini yaitu kelebihan model pembelajaran ini berjenis dapat menciptakan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis, serta mengembangkan dan menumbuhkan semangat dan rasa berani untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap benar. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada siswa agar menghargai dan menghormati guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan diri sendiri untuk berpikir melalui berbagai sumber. Dan kelemahannya yaitu beberapa siswa itu takut untuk mempublikasikan idenya karena akan dievaluasi oleh temannya dalam kelompok. Yang kedua, banyak waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan model pembelajaran ini karena tidak semua siswa dapat menggunakan strategi ini. Dan prosedur script yaitu guru membagi siswa secara berpasang-pasangan. Guru membagikan tema kepada tiap siswa untuk dibaca dan dibuat rangkuman. Dan model pembelajaran Krauss-Reifhardt atau CRH yaitu salah satu model pembelajaran kooperatif di mana proses belajar mengajar dilakukan dengan cara pengelompokan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pengertian course review dilihat dari arti perkata sebagai course dalam bahasa Inggris berarti materi penjelasan review. Berarti itu tinjauan atau evaluasi dan hore itu adalah teriakan semangat yang diucapkan berupa yel-yel. Jika diartikan secara keseluruhan maka artinya adalah model belajar yang dirancang untuk mengevaluasi kembali materi yang telah dipelajari, di mana dibubuhkan kata hore atau teriakan yang bertujuan sebagai penyemangat atau penanda tim. Dan metode pembelajaran tebak kata itu merupakan pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang metode pembelajaran pada di era digital 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.